Karena saya lihat gini, pendeta itu bukan sebuah pekerjaan tapi panggilan. It's a calling gitu. Like if you're a businessman, wherever you're placed, you're gonna make money gitu. Tapi ada jiwa fightingnya, dan dimanapun saya ditempatkan, saya mau melayani, saya rindu melayani, and I know I will get back soon. Nah, ketika aku mengundurkan diri, ada 3 hal. Yang pertama, aku jadi nggak mencoreng nama baik dari organisasi. Yang kedua, aku nggak jadi batu sandungan bagi pejabat-pejabat lain ketika aku pursue, mau itu secara hukum atau viral, sosial media, even podcast seperti ini gitu. Nah, yang ketiga ya, what kind of father that won't do anything for their sons? Justru contohnya Bapak kita di surga, kalau dalam percayaan saya, dia mengorbankan anaknya yang tunggal ya untuk kita gitu. So I do it for my sons. Tell me, soalnya kayaknya mungkin banyak orang tidak tahu kasus ini, atau mungkin orang belum tahu, bisa coba di refresh nggak sih what happened? Sebenarnya kasus ini unik karena ini soal pemisahan antara orang tua dan anak yang kesannya dirampas. Makanya kalau misal di bahasa Inggris itu namanya parental alienation. Cuma di Indonesia itu sangat nggak ngetren gitu bahasa itu. Saya sebutnya pembegalan anak. Eksploitasi perempuan, jual anak kecil. Hadis Muslim 3299. Anak kecil dipukuli sama Muhammad, padahal itu posisinya anak kecil yang dikawini. Di dalam hadis Nasai 2010. Ketika Habibah di KDRT oleh Sabit, di dalam hadis Abu Daud 1901, Muhammad malah bilang apa? Ambil maharnya, ambil sebagian dari hartanya dan ceraikan dia. Itu hukum kulu. Kalau perempuan nggak mampu jadi samsak tinju sampai dia minta cerai, maka mahar dari laki-laki itu dan sebagian harta perempuan itu diambil oleh si laki-laki. Jadi perempuan-perempuan Islam, kalau kalian mau menikah, pastikan kalian siap atau sudah kuat menjadi samsak. Kalau belum kuat jadi samsak, jangan nikah dulu. Nanti ke suami kalian kalau mau menceraikan kalian tinggal mukul-mukulin aja kalian. Sampai kalian ampun-ampun gak tahan kena pukulan lagi. Baru kalian minta cerai. Setelah itu apa? Mahar kalian diambil. Harta kalian diambil. Menangis kalian. Belajar fikih. Itu kajiannya dalam itu. Tentang mengambil harta istri dan maharnya ketika dia minta cerai. Iya, betul. Kita tuh kadang-kala kurang bersyukur. Kristen tuh enak loh. Ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita 5 kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Itu berhubungan, saudara-saudara. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Bayar 2,5. Nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5 mau seminggu sekali. Beda kelas. Dari mana masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Nggak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Sekali lagi Allah menunjukkan kemuliaannya teman-teman. Menunjukkan kebesarannya dengan memperlihatkan kepada kita bagaimana fitnahan demi fitnahan Polycarpus dikembalikan, dilemparkan ke wajah para Polycarpus dan laskarnya. Kita ketahui bersama belakangan ini ya, banyak sekali komal-komal Polycarpus yang mengangkat tema derajat wanita muslim itu sangat rendah, sangat hina. Dikatakan bahwa wanita muslim itu jadi sak-sak tinju, boleh dipukulin. Udah boleh dipukulin, ya. Habis itu bisa dipoligami lagi. Kasihan dibilang. Wanita muslim itu menyedihkan.
dipoligami sama suaminya. Kalau nggak mau setuju, dipukulin, dan nggak bisa apa-apa. Halo? Jelas-jelas di Islam, wanita itu punya pilihan. Kalau dia tidak dinafkahi, apalagi dipukuli seperti itu, dia bisa cerai. Beda dengan kalian. Beda dengan kalian, teman-teman. Yang nggak bisa cerai, kan gitu. Yang kalian banggakan, bahwa kami nggak ada perceraian. Bahwa pernikahan kami, itu langsung Tuhan yang turun tangan dan sebagainya. Wah, sakral dan sebagainya. Mereka kan selalu gembar-gembor. Selalu gaya-gayaan. Tetapi apa yang terjadi, teman-teman? Kita lihat. Ini benar-benar menampar wajah mereka. Dalam 1 bulan terakhir ini, kalian lihat berapa banyak kasus, ya, kasus pendeta melakukan pencabulan dan KDRT. Baru-baru ini viral, seorang pendeta di Sidoarjo ketahuan melakukan KDRT selama 20 tahun. Ngeri, teman-teman. Ya, ngeri. Di mimbar gereja ngomongnya luar biasa, nggak boleh, nggak boleh menyakiti perempuan, nggak boleh main tangan. Wah, luar biasa, teman-teman. Bahkan saya buat konten khusus membahas khotbah pendeta ini tentang bagaimana memperlakukan istri, bagaimana hubungan rumah tangga. Wah, luar biasa, secara teori luar biasa, teman-teman. Tapi kelakuannya sendiri rupanya bejat. Itu viral ya. Terus ada satu lagi nih yang menampol para Polycardos, dan ini bakalan viral menurut saya. Ya, barusan Geren Lumondong, teman-teman. Geren Lumondong itu hadir di podcast Grace, ya. Di mana di podcast tersebut, Grace Tahir ini ya, di podcast Grace Tahir ini luar biasa, teman-teman. Akhirnya Geren Lumondong mengakui kondisi rumah tangganya. Selama ini kita kan bertanda tanya. Banyak orang bingung, kenapa Geren Lumondong mengatakan dia mundur dari kependetaannya supaya bisa fokus dengan anak-anaknya. Kenapa kan begitu? Banyak orang tanda tanya. Dan memang Geren ini beberapa bulan yang lalu viral, mengikuti viral bapaknya. Bapaknya viral lantaran membandingkan zakat dan juga cara sholatnya umat muslim dengan agama mereka. Dan itu jelas-jelas ya, jelas-jelas sebuah penghinaan. Bahkan Grace Tahir itu mengatakan bukannya itu penistaan ya, ini cukup lucu. Kita tahu Grace Tahir ini adalah salah satu orang yang ya bisa dibilang taat lah. Ya, dia cukup taat di kekristenan, tapi dia sendiri bertanya, bukankah itu penistaan? Artinya apa? Grace Tahir sendiri secara tidak langsung sebenarnya mau mengakui gitu kan. Terus menurut si Geren, enggak lah, itu sengaja digoreng karena adiknya ikut caleg kan gitu. Gara-gara adiknya ikut jadi caleg. Padahal nggak ada hubungannya, teman-teman. Nggak ada hubungannya, tapi ya biasalah. Alasan demi alasan mereka buat. Namanya juga Polycardos. Kalau saya maklumi aja, namanya kelakuan gitu ya. Jadi di sini yang mau saya garis bawahi dan saya tampilkan di konten kali ini, bagaimana pengakuan dari Geren Lumondong tentang kondisi rumah tangganya. Jadi ini cukup mengejutkan dan benar-benar memukul ya, memukul jemaat-jemaat GBI Glow, gereja yang diurusin di bawah naungan pendeta Gilbert Lumondong. Jadi yang di bawah Gilbert ini pasti semua terpukul nih. Pasti semua terkejut. Bagaimana mungkin seorang Gilbert Lumondong yang selama ini koar-koar mengajarkan bagaimana berkeluarga, bagaimana memperlakukan orang, bagaimana kerukunan di rumah tangga, kemesraan dan sebagainya. Ternyata anak laki-lakinya sendiri. Bahkan bisa dibilang putra mahkota. Geren Lumondong tuh putra mahkotanya, teman-teman. Anak pertama kan gitu. Pendeta lagi. Ternyata kehidupan keluarganya berantakan. Dan ini juga jadi pukulan bagi Geren Lumondong. Dia kan pendeta, teman-teman. Dia pendeta yang naik mimbar ngomong tentang memperlakukan orang, kehidupan itu harus begini begitu. Ternyata kehidupan sendiri kacau balau. Ya. Ternyata kehidupannya kacau balau. Dan ini jelas-jelas menjadi batu sandungan. Jadi batu sandungan ini. Itulah keputusan dia untuk mundur, ya benar juga gitu. Daripada nanti ini viral, ya orang-orang jadi tahu bagaimana rumah tangga dia. Nanti terakhir banyak orang pindah, ya nggak mau lagi bergereja di GBI Glow, jadi batu sandungan. Jadi mending dia keluar duluan. Ya mending dia keluar duluan. Tapi yang cukup mengejutkan, dia hadir di podcast mana-mana, saya masih bingung gitu ya. Dia masih pakai baju pendeta, teman-teman. Ada kolarnya.
Ya, kalian bisa lihat dia hadir di podcast manapun dia pakai baju kolar. Ya, yang ada putihnya di ini di lehernya itu. Ya, yang ada putihnya itu kan baju kolar namanya. Itu baju kependetaan, teman-teman. Jadi agak lucu juga gitu. Dia bilang sudah mundur. Ya, dia bilang udah nggak jadi pendeta, tapi kok masih pakai seragam seperti itu? Ini cukup membagongkan. Dan ya kita dengarkan dulu lah. Ya kita dengarkan dulu pernyataan dari Geren Lumondo. 2016. Terus, tapi sebelum itu sudah terus melayani ya sebagai gembala dan pelayanan gereja yang lain. Iya, jadi setelah itu baru melayani sebagai gembala KKR gitu. KKR is like ya event-event besar gitu. Dan itu karena ayah kamu menginspirasi kamu, Tuhan menginspirasi kamu, benar? Tuhan yang menggerakkan hati saya, Papa yang pave the way. Oke, alright. So I think we have that in common, Sure. right? Cuma beda bisnis. Iya, Ya, kamu apakah masih tetap jadi pastor di gereja kamu? pastor kan bahasa Latin artinya gembala, Oke. gitu. Nah, jadi kalau kita di bawah organisasi GBI, kita ada tata gereja yang yang menjadi dasarnya. Nah, kalau sekarang saya sudah mengajukan pengunduran diri sebagai pendeta. Kenapa? Karena saya mau fokus kepada perjuangkan hak saya untuk bertemu anak-anak saya yang dijamin Undang-Undang Indonesia dan juga dijamin Undang-Undang Australia. Alright. Nah, saya keluar dari kependetaan itu karena saya lihat gini, pendeta itu bukan sebuah pekerjaan tapi panggilan. It's a calling gitu. Like if you're a businessman, wherever you're placed, you're gonna make money gitu. Tapi ada jiwa fightingnya dan dimanapun saya ditempatkan, saya mau melayani, saya rindu melayani, and I know I will get back soon. Nah, ketika aku mengundurkan diri, ada 3 hal. Yang pertama, aku jadi nggak mencoreng nama baik dari organisasi. Yang kedua, aku nggak jadi batu sandungan bagi pejabat-pejabat lain ketika aku pursue mau itu secara hukum atau viral, sosial media, even podcast seperti ini gitu. Nah, yang ketiga ya, what kind of father that won't do anything for their sons? Justru contohnya Bapak kita di surga, kalau dalam percayaan saya, dia mengorbankan anaknya yang tunggal ya untuk kita gitu. Okay. So I do it for my sons. Tell me, soalnya kayaknya mungkin banyak orang tidak tahu kasus ini, atau mungkin orang belum tahu, bisa coba di-refresh nggak sih what happened? Sebenarnya kasus ini unik karena ini soal pemisahan antara orang tua dan anak yang kesannya dirampas. Makanya kalau misal di bahasa Inggris itu namanya parental alienation. Yeah. Cuma di Indonesia itu sangat nggak ngetren gitu bahasa itu. Saya sebutnya pembegalan anak. Karena begal itu artinya penyamun itu artinya rampas. Benar-benar dirampas. Kalau di Australia, kalau di Indonesia modus operandinya biasanya, dan Bu Grace pernah interview Cleo dari Pejuang Anak, modus operandinya pria ini berkuasa. Karena punya uang, punya connection, punya network, dia bisa buat rekayasa sana sini sampai dia ambil itu anak walaupun ibu-ibu punya hak asuh. Nah, kalau di Western country berbeda. Wanita buat false allegation di pengadilan dan tanpa ada pembuktian dari tanpa ada apapun dari sisi prianya, judge langsung bisa memutuskan untuk berpisah dengan anak. Jadi kamu bilang bahwa istri kamu masih nikah atau udah cerai? Masih menikah, Masih saya nggak menikah. diceraikan dan nggak bercerai. Istri kamu menuduh kamu sesuatu hal di Australia. Saya bilang biasanya modus operandi seperti itu. Nah, tetapi di kasus ini apakah terjadi demikian? Saya tidak bisa confirm dulu untuk saat ini. Tapi jadi begini, kamu punya 2 anak? Iya, betul. Benar, umur berapa mereka? 7 tahun dan umur 3 tahun, Noah sama Judah. 7 sama 3 ada 2 laki-laki ya? Yep. Alright, mereka saat itu bersama dengan istri kamu, semua atau keluarga ada di Australia? Iya. Alright, ini tahun berapa tahunnya? 2021. 2021, jadi pas dari COVID kamu semua di Iya. Australia. Oke, terus apa yang terjadi? Sebenarnya yang terjadi adalah we've lived a bit separately gitu, dan waktu itu dia yang mengajukan untuk kita live separately karena kita ada pertengkaran. Habis itu kalau di sana tuh langsung dipanggil polisi sama tetangga. Nah, pertengkarannya nggak ada kekerasan fisik atau apapun, tapi suara yang tinggi. Nah, dari situ she wants to, ya kita kalau nggak pisah dulu sebentar, but we're still together. Di Alkitab ada ayat yang berkata tidak apa-apa berpisah untuk sama-sama berdoa, introspeksi diri. So I agree with that. Tapi lama kelamaan itu Berapa justru lama? Berapa lama? dari yang planet 2 months jadi 6 months.
6 months itu kamu bisa terus? Dari situ tiba-tiba ada sebuah kertas yang membuat polisi itu punya hak untuk mengkriminalisasi aku kalau misalnya aku mengkontak, berbicara dan sebagainya. Oke. And honestly, it's a bit hard for me to talk about this karena ini pertama kali saya terbuka, apalagi di forum yang lumayan besar gitu. Wait, selama 6 bulan tersebut, ketika kamu berantem dan live separately itu, apakah masih mengontak anak-anak kamu dan istri kamu? Masih punya hubungan. Masih ngobrol? Masih. Masih ketemu juga? Right then we were living half of the time we're living one roof. Tapi kamu bilang kan udah live separately kan? Jadi kalau di Australia itu ada yang granny flat, jadi kayak nyambung guest house rumahnya, gitu. ya nyambung rumahnya tapi beda kamar. Oke, jadi kamu masih ketemu lah, tapi begitu nggak ada masalah. Sampai satu hari itu ada surat. Surat itu surat apa sih? Maksud saya boleh tahu nggak sih? Suratnya adalah pokoknya surat yang mencegah dari aku bertemu dengan istri, berkomunikasi dan bertemu dengan anak-anak selama 3-4 tahun. Anak-anak disertakan. Jadi bukannya aku kasar kepada anak-anak, tapi anak-anak disertakan di situ. Jadi dia memakai surat itu untuk klaim kepada court atau the law untuk restraining order dari kamu kepada keluarga ini. Iya, jadi restrain me from that, and itu yang one-sided, dan everything that's one-sided gitu isn't fair, you know. Kalau misalnya you see the lady justice, kan justice is blind, dia lihat yang mana yang salah yang benar. Nah ini benar-benar kalau di Western world timpang sekali kepada kalau perempuan ngomong harus dipercaya gitu. Jadi believe all women. Nah makanya banyak grup ayah-ayah di Australia yang sangat very at risk, yang benar-benar mereka buat grup khusus jauh dari anak, mereka suicidal rate-nya tinggi, mereka seek mental health sulit. Jadi most victims of like suicide, mental health and all that sebenarnya di Australia is male gitu. Okay. Nah itu yang something yang bit different di Indonesia ini. Itu surat tersebut, kemudian tadi restraining order tersebut, itu kalau kamu nggak make your case, itu langsung diputuskan begitu aja. Kamu nggak bisa gini loh, appeal atau deny or whatever it is, nggak bisa. Bisa appeal if I use a lawyer, if I have enough money untuk sewa Australian law practitioner. But you do have money, to be honest. I mean, you're not poor. Honestly, back then I was poor. I had to live in my car for a few days. I had to live in people's houses, live on sofas, because Sorry, kamu kan di Australia, mana bisa bilang poor banget maksud saya. because when I lost my family, everything goes to the family, and I lost everything. How about your father? Kan your father not poor. Now Let's put it that's another story. But it's linked gitu maksud saya gitu loh. Kenapa kamu nggak pakai lawyer juga untuk appeal? Maksud saya itu pertanyaan saya. Why? Because beda approach antara Gen X sama my age. Oke, gimana? Tell me. Beda approach di mana kalau di Indonesia hukum itu untuk fight, untuk bercerai, kalau di Australia hukum itu untuk kita duduk mediasi, untuk kita ngobrol berdua. Alright, jadi kamu ada mediasi juga ternyata kan? Karena aku nggak disetujui pakai lawyer, aku nggak di-fund pakai lawyer, dan aku nggak di-fund selama di Australia. Oke, ketika news ini terjadi kan pasti kan ayah kamu tahu kan apa yang terjadi, pasti nggak sih? Apa advice dia kepada kamu saat itu? Go home. Go home. To Indonesia. Tanpa anak-anaknya. Yeah. Terus apa dia punya strategi? Cuma go home aja begitu? Have faith that God will open the way. That's all. Dia nggak pernah offer bilang, okay, I'll find a lawyer, we'll go back to Australia, bla bla bla, nggak ada. Oke, jadi itu udah apa? 3 years ya, 3 tahunan. Kamu sampai hari ini sejak keluar restraining order tersebut belum pernah kontak sama anak-anak kamu, benar? Kontak, ngeliat foto, yang anak kedua aku bahkan nggak tahu nama aku, nggak kenal papanya siapa. It's really hard. Yeah, of course, I'm sure. And kamu pernah coba nggak sih kontak istri kamu juga tidak Kalau aku kontak itu against the law. Against the law, dan aku langsung di-charge with a crime. Boleh itu nggak? very serious. Oh, boleh nggak misal contohnya keluarga kamu yang kontak istrinya kamu? Sampai sekarang masih ada hubungan itu. Oke. Gitu. Tapi? Tetapi tidak ada progres antara hubungan aku dan anaknya gitu. But my family is free to contact them, but still ada di ordernya satu yang bilang bahwa kalau aku pass on a message
Nah, itu langsung aku di-charge with a crime. Selama proses 3 tahun ini, sebetulnya apa sih tujuan istri kamu? Oh, you have to ask her. Maksudnya, what does she want actually? If she wants a divorce, if she wants a divorce, udah terjadi. Jadi bukan divorce dong. I have no idea. That's why ini aku udah belajar Alkitab 4 tahun. Kita sekolah belajar Alkitab 4 tahun. Setelah itu aku punya komentari 8.000 buku untuk belajar ekspositori dari setiap ayat-ayat. Sampai hari ini aku nggak ngerti perempuan. Oke. Alright. Oke. Jadi kamu nggak tahu lah intinya istri kamu tuh pengen apa? Nggak tahu. Nggak tahu sama Your sekali. family itu tidak ada satupun yang tahu. Maybe they know, but no one ever told me. I would do anything to see my kids again. Oke, pernah nggak dia misalnya keluarga istrinya ini pernah nggak Rico misalnya contoh minta uang kah atau apakah, ada nggak? Aku di close loop, that's why I'm a single fighter gitu. Aku di close loop sama the grandparents of my kids, gitu. Okay. And itu yang sad sih maksudnya. Padahal aku tahu sesuai hukum, dasar-dasar hukumnya, karena aku di sana selama mungkin 4-6 bulan aku cari lawyer-lawyer yang gratis, aku belajar family law dari pertama sampai terakhir, karena aku nggak bisa bayar konsultasi sejam $400, 4 juta, aku nggak ada pada saat itu, dan aku jadi belajar sendiri, jadi aku tahu dan nafsirkan hukum itu kayak belajar Alkitab, gitu. Jadi satu ayat ini nyambung sama ayat ini, satu ayat ini, dan itu tergantung tafsiran siapa yang menafsir dan seberapa lihainya dia untuk mempresent to the judge, begitu. Jadi your parents juga belum kontakkan sama ini ya, sama anak-anak? Kontakkan sama anak-anak? Ada, sama 3 tahun ini? Ada. Terus gimana anak-anak kamu? I have no idea. Nggak, your parents nggak kasih tahu kamu? Why? Are you in a good relationship with your father? In a way, right now we're still figuring things out. Okay. Tapi before it was okay. Jadi aku kan mengajukan pengunduran diri harus ke my dad, gitu. We've talked a lot and there's something that we don't see eye to eye. Dan ini semua karena kasus istri kamu dan anak-anak kamu mulainya? Mulainya iya. Alright, okay. Jadi kemarin kasus ayah kamu viral, apa yang dikatakan itu, kamu know nothing about it, of course. I know from the news. Ya, of course in the news. Maksudnya kamu tidak ada pribadi behind the scene, know anything. Behind the scene, I know everything. Itu bercandaan dia sama Ustadz Yusuf Mansur, sama Gus Mitfa. It's sebenarnya itu isu yang digoreng. Isu digoreng menurut kamu, bukan penistaan agama. Ketika itu terjadi, saatnya lagi saat apa? Pokoknya lagi ada saat penentuan penting terjadi, makanya isu itu diangkat. Oke. Gitu. Tapi kenapa ke your father ya? Maksudnya? Jadi ada oknum-oknum tertentu yang kurang suka bahwa papa mendukung adik aku yang ada di merah mencalonkan. Begitu. I see. So it's politics juga. Politics. That's why I say everything is politics. Church is politics. Ya di Indonesia apalagi, religion, agama dipakai untuk berpolitik. But it's interesting ya, you said religion is politics ya. Padahal kita tahu bahwa sebetulnya mestinya gereja itu tidak boleh ada politiknya, ya kan? Nah, ketika ayah kamu masuk viral nih beritanya kemarin, kamu tahu bahwa kamu juga terseret loh, yang di Zoom. Kamu berbicara tersebut. Itu terjadinya itu sebelum kasus tersebut kan, Zoom itu? Itu 2020 dan itu lama sekali berarti. Udah lama sekali dan itu bukan buat aku pribadi, itu buat gereja yang di situ karena gereja itu fokusnya penginjilan pada saat Covid. Nah, jadi aku waktu itu digerakkan betul-betul untuk saudara memberi kepada gereja ini dan orang permasalahin, wah ini gara-gara sebelum jam 2 katanya dia mau ke Paris ngambil euro apa-apa. Pokoknya all those stuff lah. Nah, for me like even with my dad being viral dan sebagainya, ya aku ngerti gitu bahwa di Indonesia yang paling seksi itu adalah agama, seks, sama narkoba. Really? Oke. Benar nggak? Dan saya nggak setuju ketika Ibu Grace misalnya bilang religion itu harus bebas dari politik. Politik adalah sesuatu yang terstruktur, sesuatu yang direncanakan. Konspirasi dan politik itu bedanya cuma beda semantik kalau menurut aku. Nah kayak misalnya kayak gini, kita punya tata gereja, ini kan sebenarnya politik.
beberapa orang berkumpul, oke, apa yang kita harus lakukan for the greater good. Cuma ini kan bedanya antara aristokrasi, oligarki, atau demikian. Tetapi kalau ini benar-benar kita lakukan dengan pure intention, pure heart, bukan untuk cari uang, bukan untuk cari apa, tapi cari jiwa. Ya, oke. Ya, saya garis bawahi masalah dia mengundurkan diri ya. Memang berkali-kali di beberapa kesempatan dia bilang dia sudah mundur. Dia sudah tidak lagi menjadi pendeta secara resmi. Tetapi masih melakukan pelayanan karena dia bilang ya banyak yang masih menghubungi dia minta tolong didoakan ya untuk kesembuhan dan sebagainya. Tapi karena dia secara resmi nggak di gereja, tapi kan masih bisa ya. Istilahnya dia merasa dia punya talenta, dia diberikan kemampuan mendoakan orang supaya sembuh, ya udah dia terpaksa tetap pelayanan. Cuman yang saya bingung kenapa masih pakai seragam ini teman-teman, kolar. Ya ini dia pakai jaket tapi kan nampak nih di dalamnya. Betul tidak? Ini baju pendeta. Ya, baju pendeta dia. Biasa dia naik mimbar pakai baju seperti ini. Nah, jadi cukup membagongkan gitu. Kenapa masih pakai baju seperti ini? Ya, tapi itu hak dia lah. Ya, mungkin bajunya semua seperti itu atau apa saya nggak tahu. Cuman saya tanda tanya aja. Terus kita masuk kepada poinnya ya. Jadi di sini terucap oleh Geren Lumondong bagaimana kondisi rumah tangganya. Dan bagi teman-teman yang nggak tahu, ya Geren ini sudah menikah, sudah punya 2 orang anak. Ya tadi dia ngomong sendiri. Dan istrinya siapa? Istrinya namanya Amanda. Ya, ini waktu pernikahan. Ya, kalian bisa lihat. Jadi, ini salah satu pernikahan yang luar biasa lah saat itu. Ya, karena yang menikah adalah putra mahkota dari Gilbert Lumondong. Ya, Gilbert Lumondong ini kan pendeta besar. Ya, besar badan dan sebagainya. Ini baju dia ya, kolar. Oke, jadi cukup membagongkan teman-teman. Karena selama COVID, mereka tuh ngungsi ke Australia. Ya, jadi selama COVID dari 2019 mereka ngungsi di Australia dan waktu di Australia sering terjadi cekcok, sering terjadi pertengkaran antara Geren dan istrinya. Ya karena mungkin kalau di Indonesia ya waktu itu sebelum COVID kan fokus kerja. Si Geren sibuk kan, pelayanan di sana, doain orang di sana. Nah, jadi jarang komunikasi sama istri. Begitu duduk satu rumah, jadi berantem. Sering ketemu malah jadi berantem. Ini mirip dengan fenomena orang di Jepang, teman-teman. Jadi di Jepang itu rata-rata orang udah tua baru cerai. Waktu muda nggak cerai, nggak ribut. Karena waktu muda nggak sempat untuk ribut. Pulang kerja udah malam. Udah malam jadi udah capek. Begitu udah pensiun, gara-gara sering ketemu, nah jadinya ribut. Banyak yang dijadikan bahan pertengkaran dan berakhir perpisahan. Jadi menurut Geren, ya bukan menurut dia ya, pengakuan dia ini. Jadi ini pengakuan dia, sejak 2021 dia sudah berpisah dengan istrinya karena satu pertengkaran yang sangat besar. Dan ya hasil pertengkaran tersebut si pihak istrinya tuh melaporkan ke pihak kepolisian. Terus menurut Geren dia kena kriminalisasi. Ya menurut dia terkena kriminalisasi dan ini cukup mengejutkan. Bagaimana mungkin di Australia ada kriminalisasi? Memangnya ini negeri Konoha. Kalau di negeri Konoha, kriminalisasi itu biasa. Ya, sering kita dengar. Di sana kriminalisasi, gitu kan. Nah, sama yang terjadi kepada saya. Ada upaya kriminalisasi. Yang ngomong pendeta HTD, tapi mereka ubah. Mereka buat rancangan, mereka buat skenario bahwa yang ngomong itu saya. Begitu gagal, mereka ubah lagi skenarionya. HTD ciptaan saya. Pernyataan HTD atas perintah saya. Luar biasa. Nah, itu kriminalisasi kalau yang seperti itu. Tapi kalau di Australia saya bingung gitu. Di Australia kok bisa? Jadi dia nggak bisa mendekati anak dan istrinya. Ya dibuat kalau dia mendekati anak istrinya, dia bisa ditangkap. Ya dia bisa ditangkap oleh pihak kepolisian karena memang tidak diizinkan untuk bertemu anak dan istri. Bahkan anaknya yang nomor 2 nggak kenal sama dia. Nah, ini sangat menyakitkan ya. Mirip dengan Bulukus Suntur Saifuddin Ibrahim mungkin. Nah, jadi memang kalau kita lihat secara materi, mereka berkelimpahan. Mereka kaya raya. Ya, mereka punya segalanya secara materi. Tapi apakah bahagia? Ya enggak. Sama kayak Bulukus Suntur. Bulukus Suntur meninggalkan Indonesia, itu anaknya masih kecil-kecil. Dan anaknya nggak kenal sama bapaknya. Ya, anak-anaknya tuh nggak dekat, nggak kenal sama pendeta Saifuddin. Dan itu penderitaan yang sangat besar, teman-teman.
nggak ketemu dengan anak yang masih umur 2 tahun, 3 tahun, aduh, saya nggak bisa bayangin. Ya, saya nggak bisa bayangin betapa sedihnya. Walaupun saya belum punya anak, ya, tetapi saya sama keponakan saya dekat gitu. Jadi kalau saya nggak ketemu keponakannya kayak sedih gitu. Ya, apalagi ini sama anak, pasti lebih sedih lagi. Jadi Geren Numondong karena mau fokus untuk fight ya di pengadilan, artinya dia mau ke Australia untuk fight, memperebutkan hak untuk mengasuh anaknya ini, maka dia terpaksa mundur. Karena begitu dia fight, ini pasti akan viral. Akan viral kan? Buktinya aja nih, dia mulai berani ngomong di podcast. Mulai berani. Dan memang orang-orang GBI Glow, itu ring satunya udah tahu. Teman saya yang jemaat di GBI Glow, udah pernah cerita. Dan saya udah pernah ngomong ya di konten saya bahwa keluarga Geren Numondong berantakan. Keluarganya kacau balau. Itulah dia ditekan, ya disuruh ya sudahlah, mending kamu cuti dulu. Ya, cuti dulu dari pendeta. Daripada ini viral jadi batu sandungan, kan memalukan. Kita kowar-kowar, nggak boleh bercerai kan gitu. Pendeta selalu menyarankan orang jangan bercerai. Tapi ternyata dia sendiri diambang perceraian. Ya, diambang. Dan istrinya sudah berharap dia untuk cerai. Keinginan istrinya adalah bercerai, tapi masih ditahan sama Geren. Masih ditahan, karena memang ada problem tentang kewarganegaraan juga. Ya, istrinya mungkin sudah jadi warga Aussie, sedangkan dia warga Indo, jadi prosedurnya nggak segampang itu. Nah, ini yang teman-teman harus ketahui, dan di sini kita bisa belajar ya, bahwa ternyata teman-teman, perceraian itu memang solusi. Untuk kondisi-kondisi tertentu, perceraian itu solusi, dan memang Allah memberikan izin tersebut karena tahu bahwa manusia pasti akan ada yang kena kondisi seperti itu. Itu istilahnya ya pintu darurat. Berkali-kali saya sampaikan ya, kalau ada Polycarpus yang sok-sok ngomong tentang perceraian, ya sampaikan, itu sama dengan pintu darurat di pesawat. Nggak ada yang pengen pakai. Siapa di sini teman-teman yang naik pesawat berharap punya kesempatan gunakan pintu darurat? Siapa? Saya berani jamin nggak ada ya. Amin-amin. Kalau bisa, seumur hidup naik pesawat nggak pernah pakai pintu darurat. Itu kan keinginan kita. Tapi ada juga kondisi-kondisi tertentu yang mengharuskan itu. Kan begitu. Jadi, sekali lagi, Islam itu panduannya lengkap. Allah tahu, manusia itu akan ada 1-2 case, extraordinary case, yang mengharuskan dia memakai itu. Itulah Allah berikan. Jadi Allah nggak mungkin berikan tuntunan yang nggak bisa dilakukan manusia. Kita lihat, puasa, menurut orang berat, tapi ternyata bisa dilakukan. Ya, memaafkan orang lain, ikhlas. Wah, Islam itu diajarkan ikhlas, teman-teman. Menurut kita berat gitu kan. Kita dilukai, kita disakiti, kita diserang, difitnah sama orang. Gimana cara memaafkan orang? Gimana mengikhlaskannya? Usaha saya bangun begitu besar. Tiba-tiba bangkrut. Karena dicelakai oleh orang, karena ditipu oleh orang. Sakit hati. Tapi Islam mengajarkan untuk ikhlas. Bisa nggak kita lakukan? Bisa, teman-teman. Saya menjumpai banyak orang yang ditipu, ya, benar-benar ditipu sampai habis. Begitu saya tanya, gimana sekarang Pak? Saya ikhlasin, dia bilang. Dan saya lihat memang dia nggak pernah lagi mau membahas orang yang mencelakai dia, orang yang menipu dia. Dan cara ngomong dia memang udah plong, saya udah maafkan dia. Banyak Muslim yang seperti itu. Nggak usah jauh-jauh teman-teman. Bang Aang yang sering sama saya sama Bang Handi, itu juga banyak ditipu oleh orang di bisnisnya. Itulah kenapa dia nggak boleh pegang bisnis lagi. Anaknya yang lanjutin. Karena Bang Aang tuh orangnya terlalu baik. Saking terlalu baik, gampang ditipu. Tapi dia maafkan semua, dia bilang. Orang yang menipu dia maafkan. Bahkan terakhir, orang-orang yang nipu dia, itu sampai minta maaf. Setelah bertahun-tahun telepon dia minta maaf saat Bang Aang melepaskan pengampunan. Artinya apa? Di Islam itu yang diajarkan semua bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Tapi yang lain gimana? Agama lain gimana? Kan gitu. Yang di luar Islam, ya kita bisa lihat teman-teman. Ada yang sok-sok ngomong, kalau ditampar, kasih lagi yang satu lagi gitu kan. Kalau kamu ditampar, kasih lagi. Bisa nggak dilakukan? Terbukti nggak teman-teman? Terbukti nggak bisa dilakukan. Terus masalah perceraian juga. Terbukti tetap aja ada yang bercerai. Bahkan pemuka agamanya yang bercerai kan. Pemuka agamanya.
Ini membuktikan apa? Membuktikan bahwa itu nggak mungkin dari Tuhan, teman-teman. Menurut saya itu nggak mungkin dari Tuhan, karena nggak mungkin Tuhan nggak tahu kapasitas ciptaannya. Dia yang membuat kita, dia pasti tahu kapasitas kita. Sama kayak misalnya mesin ya, atau handphone, ada tombol setelan pabrik gitu, ada resetnya. Kenapa dibuat itu? Ya untuk kondisi-kondisi tertentu. Ya, untuk kondisi tertentu. Jadi semua itu Allah ciptakan, ya, semua ada panduan yang jelas. Nah, ini yang teman-teman harus tahu, dan inilah beda kualitas kita. Ya, saya garis bawahi inilah beda kualitas kita. Dan ada satu yang agak lawak, saat dia membahas tentang bapaknya ya, ditanya sama Grace Tahir, bapakmu kemarin sempat viral, ya, melakukan perbandingan antara sholat dan zakat. Tanggapan kamu apa? Wah, itu lagi dipolitisasi. Dia bilang sengaja lagi dipolitisasi karena bapaknya mendukung adiknya yang maju. Saya agak bingung apa hubungannya gitu. Apa hubungannya? Ini kan alasan yang konyol ya. Karena kalau kita lihat teman-teman, memang adiknya maju. Adiknya ada maju untuk menjadi calon di wilayah ini ya, Dapil Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Utara. Ya, adiknya itu Grevens Gilbert Numondong. Ya, adiknya memang ada ikut, tapi ya adiknya nggak salah jadi bulan-bulanan. Kalian bisa lihat nih ya beritanya. Anak pendeta Gilbert sempat nyalek, berakhir jadi bulan-bulanan netizen gara-gara misinya. Ya. Nomor urut aja 8. Nih ya, kalian bisa baca. Dia maju di Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Utara. Mengusung misi melayani dan berjuang dengan takut Tuhan. Aktivitas Grevens saat maju nyalek seringkali ia bagikan di media sosial, salah satunya Instagram. Pria yang seringkali dipanggil Grey itu kerap membagikan aktivis kampanyenya. Ia juga berbagi momen bersama politisi lain seperti Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Pencalonan Graves sontak mengundang berbagai respon dari warganet. Semoga nggak jadi dan kembali fokus pada penginjilan, komentar warganet. Udah sama kayak caleg partai agama jualannya, bawa-bawa Tuhan, cuma beda isi. Repot nanti ada program kerja selalu bawa nama Tuhan. Ya nggak bisa dikoreksi, merasa paling benar, imbu warganet lain. Jangan bawa nama Tuhan, karena Tuhan tidak berpolitik, tulis warganet. Bapaknya pendeta, anaknya nyalek. Banyak yang kayak gitu, timpal lainnya. Sayangnya, caleg nomor urut 8 itu disebut tak lolos menjadi DPRD Sulawesi Utara. Ya, kalau lihat dari komentarnya nih, nampak komentar dari teman-teman Kristen ya, yang nggak setuju gitu. Apalagi bawa-bawa nama Tuhan. Dalam misinya kan dia bawa-bawa nama Tuhan. Nah, jadi nggak ada hubungan gitu. Kalah ya kalah aja gitu. Jangan alasan, wah karena bapaknya gitu dan sebagainya ya. Nggak ada hubungan teman-teman. Saya juga bingung. Ya, apa hubungannya gitu. Toh juga udah kalah ya sudahlah, terima aja kenyataan. Nah, tapi ya namanya kalau ditanya ya mereka kan selalu jawab. Ada saja yang bisa dijawab oleh orang-orang seperti ini. Ya, jadi buat Geren Lumondong, saya secara pribadi ya menyampaikan ya silakanlah berjuang, semoga yang terbaik. Ya, kita sebagai secara kemanusiaan kita mendukung perjuangan dari Geren Lumondong memperebutkan hak asuh anaknya ya supaya bisa dekat dengan anaknya, apalagi dia kan bapak kandungnya. Ya apapun cerita itu hak dia juga, ada hak dia di situ. Ya, kalau kita secara kemanusiaan ya kita dukung yang ginian. Tapi di sini kita cuma mau bahas bahwa terbukti seorang pendeta besar punya anak dan dia calon pendeta besar juga, ternyata juga problem kan. Bahkan dia bilang dia nggak ngerti wanita. Tapi selama ini khotbahnya selalu ngomong kita harus ngerti orang lain. Kan gitu. Khotbahnya tentang bagaimana mengerti orang lain, memperlakukan orang lain. Tapi ternyata dia juga nggak ngerti istrinya sendiri. Dan ini membagongkan. Ya, membagongkan dan sekaligus mempermalukan Polikarpus yang selama ini menjelek-jelekkan bagaimana status wanita di Islam. Ya, di sini kita belajar, ya sekali lagi, saya yakin di Kristen memperlakukan istri, memperlakukan wanita itu harus dengan cara yang benar. Ya, harus dengan cara yang benar. Begitu juga dengan di Islam. Di Islam tuh jelas semua, panduannya lengkap. Ya, tentang bagaimana memperlakukan istri, dari mulai Anda melamar ya, dari lamar sampai diceraikan seperti apa, semua jelas, panduannya lengkap. Begitu juga tentang warisannya, begitu kamu meninggal bagaimana istri kamu, nasibnya, harta kamu tuh gimana dibagi, semua lengkap.
Dan saya yakin bahwa ya ini Polycarpus teman-teman, bukan Kristen. Ya, kalau di Kristen harusnya nggak boleh kan gitu. Kalau Kristen kan nggak boleh cerai, artinya ini bukan Kristen, ini Polycarpus. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi ya, mohon doanya teman-teman atas permasalahan yang sedang saya hadapi. Ya, mohon supportnya, mohon doanya agar saya bisa kuat melewati ini semua. Karena ya kita sedang ya ingin dicelakai lah. Saya katakan memang begitu besar niat mereka untuk mencelakai saya karena dianggap terlalu vokal, menyuarakan, ya membongkar Polycarpus ini. Sekian dari saya, makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.